Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya dapat kembali bertemu bersama saudara pada hari ini. Apa kabarnya saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentu saja dalam situasi yang sangat bahagia. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mulai dalam sharing kita pada hari ini, mari pada kesempatan kali ini sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan, kasih, dan berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam setiap pribadi lepas pribadi setiap kami. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bapa, biarkanlah setiap hati kami dan juga pikiran kami dapat dengan mudah memahami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat kami mengerti, dan semuanya itu dapat dengan mudah kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bahas adalah masa depan yang cerah dan juga terbaik. Nah, kalau misalnya orang berbicara tentang masa depan, pastikan dia berbicara tentang tahun, 5 tahun selanjutnya, atau 10 tahun selanjutnya. Ada mungkin yang bertanya, saya mau jadi apa ya setelah ini? Ada juga mereka yang masih duduk di bangku sekolah, orang tuanya itu memberikan mereka les, segala macam les ya, kayak ada les Mandarin, les matematika, les bahasa Inggris. Gunanya untuk apa sih? Yang pasti gunanya untuk bekal pada masa depan mereka. Nah, ada juga mereka yang mempersiapkan semuanya itu dengan terperinci. Ada yang seperti ini, saya harus bangun pagi jam segini, harus breakfast, harus lunch, dinner jam segini, dan sudah tertata dengan baik. Nah, fungsi dari semuanya itu apa? Otomatis untuk mengembangkan dan juga untuk melatih agar di kemudian hari, di kedepannya, semua itu akan tertata dengan baik. Kalau kita berbicara tentang masa depan yang cerah dan terbaik, siapa sih yang gak mau? Nah, akan ada beberapa poin yang akan saya bahas pada saat ini. Mempunyai iman yang tangguh dalam hati bisa membangun kepercayaan dan prasangka baik akan segala keputusan. Tuhan Yesus termasuk untuk masa depan nantinya, di mana tidak ada satu orang pun yang tahu nasibnya apa gitu ya. Kita kan misalnya kita sekolah gitu, kita ikut les, bimbel, orang tua kita menyekolahkan kita, ikut les dari pagi sampai malam, pasti kan semuanya itu ada maksud dan tujuannya. Tapi dari semuanya itu kan kita tidak tahu nih, saya ke depannya mau jadi apa. Atau mungkin ada juga orang yang sudah dari kecil, saya dari kecil ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang guru, menjadi seorang pilot. Tapi kan semuanya itu pasti memiliki banyak proses dan juga banyak hal yang harus kita lewati. Nah, ketenangan hati akan masa depan akan kita dapatkan ketika kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai umat Kristen, yaitu kita semua, pasti dong kita memiliki banyak hal yang akan kita capai dalam setiap kehidupan kita. Contoh kecilnya saja dalam dunia pekerjaan gitu. Kenapa sih kita mengambil S1? Yang pertama ya supaya kita itu dapat posisi yang bagus gitu. Dan juga kenapa kita harus ngambil S2 padahal kan udah cukup S1. Nah, otomatis kan kita pengen adanya kenaikan jabatan, makanya itu kita sekolah lagi. Sama halnya dengan kita ketika kita ingin masa depan kita cerah, tapi mari kita lihat dalam Alkitab, apa sebenarnya sih yang Alkitab katakan tentang masa depan yang cerah bagi orang percaya. Yang pertama, banyak kehidupan di dunia ini
menyebabkan menipisnya keyakinan kita terhadap masa depan yang cerah. Padahal sebagaimana yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman-Nya membawa kedamaian dan keyakinan bahwa sesungguhnya segala pengharapan kepada Tuhan akan masa depan yang cerah bukanlah hal yang mustahil untuk diciptakan. Maka tidak sepatutnya kita merasa gagal dalam menjalani kehidupan sekarang ini. Ada orang yang seperti ini ya. Dia misalnya bergabung dalam suatu perusahaan, dan saat dia bekerja, otomatis kan kalau misalnya orang baru pertama kali bekerja, dia baru pertama kali menyesuaikan gitu ya dengan apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan pada hari itu dan juga untuk kedepannya. Tapi ketika dia melakukan suatu kesalahan, itu langsung membuat hati dia atau mentalnya itu menjadi down gitu. Dan akhirnya dia menyalahkan diri dia sendiri. Kalau seperti ini mah mending saya resign aja. Saya pasti tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Padahal apa yang dimaksud firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Yang artinya apa? Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu yang terbaik. Sedangkan kan Tuhan pasti mau kita itu mendapatkan yang terbaik gitu ya. Makanya itu adanya proses-proses tersebut agar apa? Agar melatih kita semua. Oh, ternyata dari masalah ini saya dapat tahu nih, ternyata ada kesalahan yang saya buat dahulu. Makanya itu untuk berikutnya saya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya yang saya lakukan. Seluruh rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Sesuatu yang kita anggap gagal tentulah pasti memiliki suatu hikmat dan berkat di baliknya yang bisa kita syukuri. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita melihat bahwa kita melewati banyak hal yang cukup merumitkan dalam setiap kehidupan kita, pasti semuanya itu ada maksud tujuan Tuhan untuk kita semua. Yosua 3 ayat 5 mengatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, hidup dalam kekudusan mampu membawa kita pada pengharapan akan kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang cerah. Pengharapan kepada Tuhan dengan berusaha kerja keras diiringi rasa menyampingkan ikatan terhadap dunia dan meninggalkan segala perbuatan dosa. Kalau tadi dalam kitab Yosua mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab Allah kudus, maka dia akan melakukan perkara yang ajaib bagimu. Kenapa kita harus menguduskan diri kita? Karena ya Tuhan sendiri pun adalah kudus seperti itu. Dia datang untuk kita menyelamatkan kita semua agar apa? Agar kita ini serupa dan segambar dengan dia. Makanya itu dalam Kejadian 1 ayat ke-36 kan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia. Maka dari itu, kalau misalnya ada orang yang berkata seperti ini, mana mungkin manusia itu bisa sempurna gitu ya. Manusia pasti melakukan banyak kesalahan. Memang betul. Tapi maka dari itu kita berusaha ya untuk hidup kita ini menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dari itu, kenapa disebutnya perjuangan iman? Karena tidak ada perjuangan yang mudah. Karena tidak ada usaha yang gampang. Pasti banyak sekali yang namanya kejanggalan, banyak sekali masalah yang akan kita hadapi karena adanya semuanya itu. Sama halnya dengan kita ingin naik kelas gitu ya. Nah, kalau kita naik kelas kan pasti pertama kita akan dikasih tahu pelajaran yang paling gampang ya. 1 + 1, 2 gitu. Misalnya ada anak kelas 5 SD yang belajar materi anak kelas 1 SD. Otomatis dengan mudah dia tahu gitu ya. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah pernah belajar tentang itu. Dan pasti dia akan bilang, aduh ini mah gampang banget gitu ya. Karena dia ini sudah melalui semuanya itu. Sama juga dengan halnya seperti kita. Kalau kita melihat kemarin Tuhan menolong kita dengan masalah yang kita lihat, kita nggak bisa, ternyata bisa.
hari depan dan selanjutnya pun Tuhan akan seperti itu dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu firman Tuhan tekankan bahwa berbicara tentang iman dan juga hari depan yang penuh pengharapan dalam Kristus itu butuhnya perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang gampang atau mudah. Semuanya itu pun butuh proses gitu. Kalau misalnya ada orang bilang seperti ini, loh contoh aja orang kalau misalnya nyontek di kelas ya, ada orang yang belajar, ada orang yang nyontek saat ujian. Nah, bahkan ketika dia nyontek pun itu ada usaha yang perlu diperbuat. Jadi hal segampang apapun itu pasti akan ada hal dan proses yang harus dia perbuat dan akan dia hadapi untuk kedepannya. Maka dari itu, poin yang kedua yang akan saya bahas pada saat ini adalah merencanakan masa depan bersama Tuhan. Merencanakan masa depan bersama Tuhan artinya senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap pengharapan, rencana, dan juga kerja keras yang diupayakan untuk memperoleh masa depan yang cerah. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, masa depan yang cerah, pasti dong kita tahu gitu ya, banyak banget sih proses yang harus kita alami, yang harus kita lewati seperti itu ya. Ada nggak sih contohnya di Alkitab? Banyak sekali. Kita bisa lihat dari Daniel, kita bisa dari Ayub. Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk apa? Untuk kita ini tahu bahwa semuanya itu adalah atas sedasar dan juga sekehendaknya Tuhan. Kenapa sih Tuhan itu selalu menguji kita dengan hal-hal yang sangat kita suka gitu ya? Dengan hal-hal yang rasanya, aduh saya tuh nggak bisa. Seperti misalnya ada satu orang di dalam pekerjaan, Tuhan mengizinkan dia dalam posisi yang baik gitu ya, dan dia ingin naik level. Nah, orang ini kan pengen banget nih naik ke posisi itu. Nah, Tuhan menguji dia dengan itu. Apakah dia masih mengutamakan Tuhan atau tidak? Nah, maka dari itu yang perlu kita pertanyakan ya. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau tidak? Bahkan dalam kitab Yohanes pun dikatakan bahwa Yohanes sempat ragu ketika dia ini dalam masalah yang sulit. Dia mempertanyakan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu tentang apa yang terjadi? Tuhan pasti tahu tentang apa yang terjadi. Yang masalahnya apa? Kita ini mau percaya atau tidak dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Banyak sekali pada zaman-zaman sekarang ada orang yang menyesal dengan kehidupannya dia. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak sekali untuk zaman sekarang kita lihat bahwa untuk orang masuk dalam dunia pekerjaan pun mereka mengorbankan banyak hal. Ada yang mereka mengorbankan agama hanya untuk mereka naik jabatan. Padahal sebenarnya itu adalah hal kecil yang bisa Tuhan berikan. Apa sih yang sebenarnya Tuhan pengen dalam setiap kehidupan kita? Yaitu adalah rasa syukur. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau misalnya kita tahu firman, kita tahu tentang hal ini, otomatis kita akan tahu bahwa oh ternyata benar, hal seberat apapun itu yang kita alami, pasti semuanya itu akan dapat kita lalui dengan penuh rasa percaya diri. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Tuhanlah yang telah bersama-sama dengan kita. Kalau saudara mungkin pernah mendengar lagu di YouTube, lagu ini tuh sering banget masuk di FYP TikTok gitu ya. Lagunya tuh yang seperti give me faith like Daniel in the lion's den, give me hope like Moses in the wilderness, and give me heart like David, Lord be my defense, so I can face my giants with confidence. Nah, dalam lirik per lirik lagu ini tuh menceritakan tentang bagaimana seorang nabi gitu ya. So give me faith like Daniel in the lion's den. Artinya berikan saya iman seperti Daniel ketika dia ada di gua singa. Siapa yang nggak tahu tentang cerita Daniel gitu ya? Dia ini, si Daniel ini tuh ditaruh di gua singa yang kemungkinan untuk hidup itu udah nggak ada banget gitu ya. Jangankan ke gua singa gitu ya, kita bertemu dengan hewan dog gitu ya,
yang seperti dog yang ingin dipakai untuk memburu, rasanya kan pasti takut banget gitu ya. Siapa yang nggak bakal gigit gitu? Atau mana mungkin hewan itu tidak akan menggigit kita, pasti dia akan menggigit kita. Bayangkan kalau misalnya kita menjadi seperti Daniel gitu, sekuat apa iman dia sehingga dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga dia. Bahkan apa, Daniel bercerita dalam Raja-Raja, dia mengatakan bahwa dia melihat bahwa mulut singa itu pun seperti apa ya, kalau misalnya kita bilang sekarang tuh kayak dilakban gitu loh mulutnya, ditutupi dengan kain putih gitu ya. Dan kalau kita berpikir lagi, mana mungkin hal itu terjadi gitu ya. Makanya lagu itu dikatakan bahwa so give me faith like Daniel in the lion's dance. Artinya berikan aku iman seperti Daniel ketika dia di goa singa. Kalau misalnya di goa singa, berarti singanya nggak cuma satu dong, pasti ada banyak gitu ya. Makanya dibilang bahwa iman itulah hal yang nggak mungkin, tapi itu yang harus kita harapkan. Dan yang kedua, lirik lagu ini mengatakan, so give me hope like Moses in the wilderness. Berikan aku pengharapan seperti Musa ketika dia di padang gurun gitu ya. Mana ada orang yang berharap air muncul di padang gurun. Rasanya kayak, aduh gak mungkin banget gitu ya. Mana mungkin ada air di padang gurun. Kalaupun ada, rasanya jauh sekali gitu ya. Makanya ketika hal-hal tersebut terjadi, Musa ini mengharapkan Tuhan. Dan bahkan bukan hanya di padang gurun saja dia dicobai. Bahkan ketika bangsa Israel ingin keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatakan bahwa Musa, angkat tongkatmu, maka kamu akan menang. Mana mungkin gitu ya, tongkat ini bisa memenangkan mereka. Tapi bukan berbicara tentang tongkatnya, tapi berbicara tentang kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang terjadi ketika Musa membawa rombongan bangsa Israel. Dan bahkan apa, Alkitab menuliskan bahwa si orang-orang ini, mereka yang mengejar bangsa Israel, seperti berjalan di tempat. Itu hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dan tidak bisa kita pikirkan. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Tuhan dan tidak mungkin kita ini tahu tentang kuasanya Tuhan. Maka itu yang ketiga pun dikatakan bahwa give me a heart like David, Lord be my defense gitu ya. Ketika Daud mengalahkan Goliat kan hanya dengan batu ya. Kalau misalnya kita tahu sekarang kayak katapel gitu ya, katapel. Mana mungkin sih seorang Goliat yang badannya besar banget dikalahkan oleh Daud yang hanya anak gembala gitu ya, yang dia itu nggak pernah dianggap. Mana mungkin seorang gembala yang sehari-harinya dia hanya menggembalakan domba saja bisa mengalahkan Daud. Tapi apa? Ketika dia memiliki hati yang murni dan tulus untuk mengetahui tentang siapa itu Tuhan sebenarnya, lihat bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan dia. Makanya itu yang selanjutnya dikatakan, so I can face my giants with confidence. Artinya bahwa maka aku dapat melihat masa depanku yang besar, karena giants itu berbicara tentang raksasa. Apa sebenarnya itu? Yaitu semuanya masa depan, hal-hal yang susah untuk kita gapai gitu ya. Masalah-masalah yang kita dapat lalui yang rasanya nggak mungkin banget, tapi kita harus lalui dengan apa? Confidence, rasa kepercayaan diri. Gini loh, ada anak yang udah les misalnya 12 tahun gitu ya. Wah, dia dengan pedenya dong. Dia melawan musuhnya itu dengan rasa kepercayaan diri. Kenapa? Ya dia udah belajar materi ini. Mana mungkin dia nggak tahu? Pasti dia tahu. Karena apa? Karena materi ini itu udah pasti banget dia tahu gitu ya. Dan rasanya easy banget gitu. Sama halnya dengan kita. Kenapa kita bisa percaya diri? Orang Tuhan yang bersama dengan kita, dia yang mempunyai semuanya itu. Kalau misalnya kita bilang gini, saya masuk ke sini nggak apa-apa sih, saya kan punya backingan gitu ya. Itu aja rasanya kita udah punya kepercayaan diri yang penuh. Apalagi kalau kita ini menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pasti rasa kepercayaan dirinya pun langsung dong naik beratus-ratus tingkat gitu ya. Rasanya ini mah pasti gampang banget. Nah,
Masa depan adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita khawatirkan sebagai orang percaya. Orang pasti akan mikir gini, mana mungkin orang itu nggak bisa khawatir dengan masa depan dia. Ya memang pasti akan ada rasanya khawatir. Kalau kata anak zaman sekarang overthinking gitu ya, artinya kita berpikir bahwa lewat banget nih dari apa yang sudah kita pikirkan. Nah, kalau misalnya berbicara tentang masa depan di dalam Tuhan, pasti dong kita tuh sebenarnya pengen tahu sebenarnya tuh masa depan yang seperti apa gitu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ada orang yang dari kecilnya pengen jadi dokter, ternyata pas udah besar jadi guru. Ada juga yang dari kecilnya ingin banget menjadi guru, malah dia menjadi seorang konsultan keuangan, contohnya seperti itu. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan apa yang hanya kita pikirkan semata-mata, atau ya udahlah saya berpikir seperti itu, ya udah gitu ya. Kayak ya udahlah let it flow gitu ya. Hidup mah ya udahlah ngikutin arusnya aja. Sebenarnya nggak gitu. Karena kita ini sudah tahu bahwa pengharapan kita yang sesungguhnya ada pada Tuhan. Makanya itu poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah kekuatan. Nah, kalau bicara kekuatan, kita pasti dong sudah tahu gitu ya. Jelas dong orang kekuatan saya hanya dalam Kristus. Segala perkara boleh kita tanggung kepada Kristus yang memberikan kekuatan. Paulus mengingatkan kita untuk mengandalkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita perlu percaya bahwa mujizat terjadi apabila mau memperbaiki diri sekaligus memuliakan namanya. Betul. Karena kita tidak bisa meminta hal seperti ini nih. Misalnya, saya ingin air saya ini diisi sebanyak 5 liter. Tetapi tampungan yang kita pakai itu hanya bisa menampung air sebanyak 1 liter. Enggak mungkin. Bukan airnya yang dikurangin, tapi wadah kita yang dibesarkan gitu ya. Saya ini menjadi orang yang ternama dunia, tapi kita tidak lanjut sekolah gitu. Sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena pasti banyak sekali orang yang beribu-ribu mengejar hal tersebut. Pasti banyak sekali orang yang ingin menjadi orang yang terkenal cerdas, terkenal pandai. Pasti semua orang ingin seperti itu. Maka penyertaan dan berkat akan mengalir jika kita mampu mengandalkan Tuhan. Yeremia mengatakan bahwa keadaan diberkati itu layaknya pohon yang tertanam di tepi aliran air, tumbuh subur dan terus berbuah. Hal-hal baik tersebut bisa diperoleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Pertama, letakkan segala pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam iman berdasarkan firman. Nah, kedua hal tersebut adalah pola utama kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, poin yang terakhir setelah kekuatan adalah kita harus mengetahui bahwa betapa berharganya waktu dalam setiap kehidupan kita. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Makanya kalau misalnya ada orang bilang gini, mimpi aja lu mau jadi ini, udahlah gak usah bermimpi atau punya inginan yang kayak gitu ya. Gak apa-apa, kita harus berharap bahwa semuanya akan terjadi. Karena apa? Karena buat Tuhan itu adalah hal yang sangat kecil. Apa yang membuat itu menjadi terlihatnya susah banget? Karena kita tidak mengupgrade diri kita gitu ya. Misalnya pada zaman sekarang, orang itu zaman sekarang kalau misalnya mau SMS gitu ya, pasti dong mereka sekarang udah menggunakan WhatsApp gitu. Mana tahu mereka yang namanya surat menyurat, mana tahu yang seperti kantor pos. Rasanya kayaknya udah jauh banget. Nah, gunanya untuk kita mengupgrade diri bukan hanya karena kita mengikuti zaman, otomatis juga karena ya emang kita memerlukan itu. Satu hal apa? Untuk kita juga memberitakan firman kepada banyak orang gitu ya. Kalau orang dulu kan mau ikut KKR misalnya ke Papua gitu atau ke Bali, waduh jauh banget, it's so really far away. Maka itu kan gunanya sekarang ada apa? Ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp.
kita dapat melihat dengan mudah bahwa semua hal itu dimudahkan. Bukan artinya dengan hal itu yang mudah kita juga memperlakukannya dengan asal-asalan, tidak seperti itu. Tapi karena ada halnya tersebut, kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, 2 hari lalu Billie Eilish ini konser di Malaysia gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin untuk kita ke Malaysia gitu. Yang pertama, tiketnya pasti mahal banget gitu ya. Siapa yang nggak tahu Billie Eilish gitu ya, lagu-lagunya, dan dia termasuk orang yang sangat terkenal untuk zaman sekarang gitu ya. Tapi dengan adanya media sekarang, kita bisa dengar suaranya Billie Eilish dari YouTube, kita bisa dengar dari TikTok gitu ya. Ada juga firman Tuhan yang telah disampaikan melalui TikTok dan juga YouTube. Nah, itu hal-hal yang dapat memudahkan kita. Tapi dalam Amsal 23 ayat 12 mengatakan bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, maksudnya dari ayat ini adalah bahwa ada orang-orang yang memikirkan bahwa Allah mana mungkin seperti itu. Ternyata dia itu meremehkan apa hikmat yang Tuhan kasih. Makanya dari itu dia ini menjadi orang yang lelet atau terlambat. Seperti yang firman Tuhan katakan, arahkanlah penghatianmu kepada didikan. Makanya itu pentingnya kita belajar bahwa kita dapat mengetahui manakah sisi yang baik dan manakah sisi yang buruk. Dan Amsal 23 juga ayat yang ke-17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau kita membaca hal yang sedang booming sekarang, bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dapat kita lihat dengan hal yang mudah. Contohnya apa? Kita menjadi iri kepada orang yang melakukan investasi. Wah, dia penghasilannya bisa sampai miliaran gitu ya. Mungkin ada kita mendengar bahwa akhir-akhir ini banyak sekali mereka investor bodong yang tertangkap oleh polisi Indonesia, dan hal itu sangat mengguncang gitu ya. Waduh, mana mungkin saya ternyata invest sekian ratus juta di sini, ternyata itu adalah hanya judi online, dan bahkan itu sangat membuat orang berpikir bahwa waduh, dan bahkan ada orang yang iri seperti ini. Saya sangat tercengang gitu ya. Kenapa? Dia melihat orang ini memiliki penghasilan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi apa ujungnya? Dia di penjara. Nah, hal itu yang harus kita hindari gitu ya. Karena pasti dari hal-hal tersebut akan kita melihat bahwa ternyata ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa semuanya itu akan terlihat mudah ketika kita melihat Tuhan. Makanya kalau misalnya kita ada masalah gitu ya, aduh, pekerjaan saya sangat berat rasanya, apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang telah saya dapatkan. Kita lihat Tuhan, kita lihat baiknya seperti apa. Gak mungkin dong Tuhan membiarkan kita menjadi orang yang ya udah bekerja dengan sia-sia. Karena apa? Kita mengatakan bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak mungkin sia-sia. Dan pasti pengharapan dalam Tuhan itu membawa kita ke dalam hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi saya simpulkan, pada hari ini tema yang kita bahas adalah masa depan cerah yang terbaik dalam Tuhan. Yang pertama adalah masa depan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, bahwa masa depan itu akan cemerlang bahwa kita yakin Tuhan Yesus lah yang bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, kenapa adalah kita dapat mengetahui bahwa kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan rancangan dan masa depan yang cerah. Yang kedua, kita harus merencanakan masa depan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kekuatan. Bukan kekuatan di luar kita, tetapi kekuatan bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah kita harus mengetahui bahwa waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Dan puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini dapat dengan mudah kita pahami, sehingga semuanya itu dapat kita maksimalkan dan kita dapat terapkan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kali ini, ajar kami senantiasa menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada pengharapan terhadap Engkau,
sehingga kami dapat mengetahui Tuhan bahwa semuanya itu akan menjadi mudah, akan terlihat tidak berat ketika kami berjalan dengan Tuhan, karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.